Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai membandingkan bilangan pecahan. Oke, di sini ada gambar pecahan ya. Di gambar yang pertama ada gambar persegi panjang dengan 4 bagian dan satu bagiannya berwarna biru, 3 bagian lainnya berwarna putih. Karena yang berwarna biru hanya ada satu dan total seluruhnya ada 4 bagian, berarti pecahan yang dimaksud dari gambar tersebut adalah 1/4. Untuk gambar yang kedua, karena di situ segitiganya ada 4 seluruhnya dan yang biru ada satu, maka pecahan yang dimaksud juga 1/4. Nah, yang ketiga, bagian yang birunya ada 2, jumlah seluruhnya ada 6, jadi pecahan yang dimaksud adalah 2/6. Begitupun seterusnya ya, dihitung. Untuk yang keempat, bagian birunya ada 5, seluruhnya ada 12, jadi pecahannya 5/12. Untuk yang kelima, 4/12, yang keenam itu 2/4, yang ketujuh 3/8, dan yang kedelapan adalah pecahan 4/8. Jadi dilihat bagian mana yang berwarna biru dan seluruh bagiannya ada berapa. Berarti itu akan menjadi sebuah pecahan yang dimaksud seperti tadi ya. Ya, selanjutnya ada yang dinamakan dengan pecahan senilai atau ekuivalen. Ingat ya, ekuivalen itu artinya senilai. Di sini contohnya ada sebuah persegi panjang, kita coba dibagi dua, kemudian ditandai bagian sebelah kirinya kuning dan bagian sebelah kanannya putih. Berarti ini pecahannya adalah pecahan 1/2, karena yang diwarnai adalah ada satu dan seluruhnya ada dua. Nah, kemudian masih dengan persegi panjang yang sama, tetapi kali ini kita dibagi 4 dan kemudian yang diwarnai kuning ada dua bagian yang lainnya berwarna putih, dibiarkan berwarna putih. Nah, setelah dilihat-lihat karena yang berwarnanya ada 2 dan jumlah seluruhnya ada 4, berarti pecahannya adalah 2/4. Kemudian, masih dengan persegi panjang yang sama, namun kali ini kita bagi 6 bagian. Nah, untuk bagian yang 3 bagian ini kita warnai warna kuning dan 3 bagian yang lainnya tidak diwarnai ya, maka pecahan yang dimaksud dari gambar itu adalah 3/6. Nah, kita lihat di sini kan pecahannya berbeda-beda, ada yang 1/2, 2/4, 3/6. Tetapi setelah kita perhatikan gambarnya atau bagian yang berwarna kuning itu sama saja dari yang 1/2, 2/4, dan 3/6. Bagian yang kuningnya sama saja. Ya, hanya bedanya dari persegi panjangnya dibagi berapa. Tetapi tetap yang kuningnya adalah setengahnya dari seluruh bagian persegi panjang. Nah, maka pecahan 1/2, pecahan 2/4, dan 3/6 itu adalah ekuivalen atau senilai karena sama ya. Sama bagian yang dimaksud itu adalah sama itunya, ukurannya gitu. Nah, di sini misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0, pecahan A per B ekuivalen atau senilai dengan C per D jika A kali D sama dengan C kali B. Misal nih, di sini A-nya 1, B-nya 2, ya. Terus C-nya 2, D-nya 4. Didapat dari pecahan 1/2 dan 2/4 ya. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 2, D-nya 4. Kemudian kalikan A kali D, berarti 1 kali 4 sama dengan 4. Terus C kali B, berarti 2 kali 2, 4 dua-duanya hasilnya. Berarti kan karena sama dengan A kali D sama dengan C kali B, berarti itu dimaksud dengan senilai atau ekuivalen. Nah, ingat juga ya, pada bilangan pecahan masih berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Contoh membandingkan dua pecahan. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Maksudnya yang mana yang lebih besar dari pecahan tersebut? Jadi kita membandingkan yang paling besar tuh yang mana? Jawabannya,
Kan di sini, pecahannya penyebutnya berbeda ya. Pecahan itu kan ada pembilang dan ada penyebut. Ingat, pembilang itu yang bagian atas, penyebut yang bagian bawah. Nah, di sini penyebutnya adalah 4 dan 3, berbeda ya. Yang bagian bawahnya ada yang 4 dan ada yang 3. Nah, KPK dari penyebutnya atau dari 4 dan 3 itu adalah 12 KPK-nya. Kalian masih ingat cara mencari KPK di SD? Nah, maka kita rubah dulu dari yang tadinya pecahan 3/4 dan 2/3 ke pecahan per 12. Nah, 3/4 itu bisa dirubah jadi 9/12. 2/3 bisa dirubah jadi 8/12. Bagaimana cara merubahnya? Nah, dari 3/4 itu 4 kali berapa supaya jadi 12? Kali 3 kan? Nah, berarti si 3-nya juga kali 3. 3 kali 3 itu sama dengan 9, jadi 9/12. Sekarang 2/3. 3 jadi 12 dikali berapa? Dikali 4 kan? Nah, berarti si 2-nya juga dikali 4. 2 kali 4 adalah 8, maka 2/3 sama dengan 8/12. Sehingga setelah diperhatikan dari 9/12 dan 8/12 itu kan lebih besar 9/12. 9/12 itu adalah 3/4. Sehingga 3/4 lebih besar dari 2/3. Begitu ya. Untuk tanda hubung, nah, tanda hubung yang pertama itu adalah kurang dari, atau bisa disebut juga lebih kecil dari. Untuk yang kedua, itu namanya adalah lebih dari atau lebih besar dari. Nah, kalau yang ketiga itu kalian sudah tahu yaitu tanda sama dengan. Kalau yang keempat itu tanda tidak sama dengan karena di situ sama dengannya dicoret ya. Contoh nih, 1/2 kurang dari atau lebih kecil dari 3/4. Begitu ya cara membaca dari contoh yang barusan.